Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan kami dari kelompok perkembangan Islam yang beranggotakan saya dan teman saya Najla Nashiroh. Yang akan membahas tentang perkembangan Islam di Amerika. Pertama, proses migrasi umat Islam ke Amerika. Sejarah umat Islam di Amerika Serikat dimulai dari serangkaian gerakan hijrah. Kemudian gelombang migrasi dari negara lain terjadi karena Amerika Serikat menjanjikan tanah harapan, memberikan lahan bagi umat Islam yang karena politik atau ekonomi tertekan di negaranya. Suatu kesempatan baik bagi Islam. Sementara itu bagi kaum muslimin asli Amerika, indigenous dengan adanya migrasi merupakan kesempatan untuk menambah komunitasnya. Selanjutnya, ada beberapa gelombang terjadinya migrasi orang-orang Islam ke Amerika Serikat. Yang pertama, gelombang migrasi yang pertama pada tahun 1875 sampai 1919. Mereka berasal dari negeri Syria, Jordania, Palestina, dan Lebanon yang ketika itu berada di bawah pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Pada umumnya, para pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keahlian dan keterampilan kerja. Yang kedua, ada gelombang migrasi kedua pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu terdiri dari orang-orang yang cerdik, pandai, dan berasal dari perkotaan. Mereka pada umumnya adalah saudara, kawan, atau kenalan imigran yang terlebih dahulu berada dan menetap di Amerika Serikat. Hal ini terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Terus yang ketiga, gelombang migrasi ketiga pada tahun 1930 sampai 1938 terkondisikan oleh kebijakan luar negeri imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada Amerika yang keluarganya telah lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Selanjutnya, gelombang migrasi keempat pada tahun 1947 sampai 1960. Bukan hanya yang berasal dari Timur Tengah, tetapi juga yang datang dari India, Pakistan, Eropa Timur, Uni Soviet, dan bagian lain dunia Islam. Kelompok yang dapat pada gelombang ini pada umumnya anak-anak penguasa negeri asalnya. Kebanyakan mereka berlatar belakang kehidupan perkotaan, terdidik, dan telah terbaratkan sebelum datang ke Amerika Serikat. Mereka datang ke Amerika Serikat itu sebagai pengungsi atau alasan ideologis untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih layak. Yang kelima, gelombang migrasi kelima yaitu pada tahun 1967 sampai 2020. Mereka yang datang pada gelombang ini selain karena alasan ekonomis juga karena alasan politis. Dunia Arab pada tahun-tahun ini mengalami penderitaan karena pertikaian antara Israel atau politik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Najla. Untuk Najla saya persilahkan. Selanjutnya adalah organisasi umat Islam di Amerika. Yang pertama, American Society of Muslim, ASM atau Masyarakat Muslim Amerika. Pengganti Nation of Islam yang lebih dikenal sebagai Black Muslim. Kelompok ini dipimpin oleh Warid dan Muhammad. Tidak begitu jelas berapa Muslim Amerika yang mengikuti kelompok ini. Kepercayaan kelompok ini juga berbeda dengan kepercayaan Islam pada umumnya. Mereka tidak mengenali Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir. Selanjutnya, yang kedua adalah Islamic Society of North America atau Masyarakat Islam Amerika Utara. ISNA adalah suatu asosiasi organisasi-organisasi Muslim dan perorangan untuk mempresentasikan Islam. Yang ketiga adalah Islamic Circle of North America atau Lingkaran Islam Amerika Utara, yaitu kelompok Islam yang tidak memandang
yang tidak memandang kesukuan, terbuka bagi semua, dan mandiri. Kelompok ini dibentuk oleh imigran, Amerika kulit putih, dan Afro-Amerika yang masuk Islam. Yang keempat adalah Islamic Supreme Council of America, atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika, mewakili banyak Muslim Amerika Serikat. Tujuannya itu menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandaskan hukum Islam. ISKA bekerja keras untuk mengintegrasikan ajaran Islam dalam memecahkan isu-isu zaman demi memelihara keyakinan Islam di tengah masyarakat yang sekuler. Yang kelima adalah Muslim Student Association, atau Asosiasi Pelajar-Pelajar Muslim. Adalah suatu kelompok yang diperuntukkan bagi pelajar Islam di perguruan tinggi Kanada dan Amerika Serikat. Juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti pengumpulan dana untuk tunawisma selama Ramadan. Selanjutnya adalah Islamic Information Center, atau Pusat Informasi Islam, yaitu organisasi yang dibentuk untuk memberi informasi kepada publik, sebagian besar melalui media seputar Islam dan umat Islam. Yang ketujuh adalah International Institute of Islamic Thought, merupakan organisasi yang berdiri dalam organisasi keilmuan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengembangkan pemikiran Islam, serta islamisasi pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu kontemporer. Yang selanjutnya adalah Muslim Political Action Committee, dan juga lahir American Muslim Council yang bermarkas di Washington DC. AMC inilah yang kemudian paling aktif dan mempunyai jaringan di banyak negara bagian. Gak ada suaranya. Ya, jadi rangkuman sedikit ya, perkembangan Islam di Amerika itu terjadi beberapa gelombang. Yang pertama gelombang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Lalu di dalam organisasi umat Islam Amerika juga ada beberapa seperti ASM atau American Society of Muslim, Islamic Society of North America, Islamic Circle of North America, Islamic Supreme Council of America, Muslim Student Association, Islamic Information Center, dan Muslim Political Action Committee. Dan ada juga beberapa tokoh-tokohnya, yaitu ada Muhammad Alexander Russel Webb dan Noble Drew Ali. Mungkin cukup segitu aja dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya apabila dalam penyampaian tadi ada beberapa kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.